tampilan aslinya. Nah, tampilan aslinya seperti ini ya. Ini ketika Anda instalasi itu tampilannya seperti ini. Ini disebut sebagai tampilan esensial. Nah, sementara kalau Anda ingin tampilannya itu seperti flash klasik ya, maka Anda pilih yang klasik. Saya lebih suka yang klasik karena belajarnya sudah 20 tahun pakai yang klasik. Jadi saya pakai yang klasik saja. Nah, seperti ini. Nah, suatu ketika layar Anda mungkin nggak cukup juga untuk Adobe Animate ya. Karena apa? Karena Adobe Animate ini butuh yang terbaru, butuh layar yang besar, butuh layar yang tinggi, tingginya sekitar 1080 ya HD. Sementara punya saya masih LHD ya, masih HD kecil. Jadi saya akan butuh yang namanya scroll. Jadi di sini scroll ya. Bahkan kalau ini dijadikan satu kayak gini, ini nggak cukup nih ke bawah nanti menunya. Tapi ya apa boleh buat, karena layar saya kecil ya, ya nggak apa-apa ya. Oke. Dalam pertemuan pertama ini, saya akan menunjukkan fitur-fitur dari Adobe Animate ya, fitur-fiturnya saja. Nah, namun demikian saya mohon izin untuk break dulu, karena saya sudah berbicara selama 1 jam. Saya break dulu selama 5 menit saja. Terus kemudian nanti saya akan kembali ke sini. Nah, selama break, saya persilakan Anda untuk drop pertanyaan apabila ada pertanyaan. Nah, bagi yang nggak ada pertanyaan, silahkan dibuka Animate-nya dan di set mode klasik ya. Mode klasiknya tadi di sebelah sini. Ya, workspace. Pilih yang klasik. Mohon izin break 5 menit. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Tidak jadi 5 menitnya, tidak jadi sekarang. 5 menitnya 10 menit lagi ya. Masih bisa mengikuti teman-teman? Siapa? Ya, oke, baik. Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu workspace dari Adobe Animate ya. Workspace itu adalah area kerja ya. Nah, Adobe Animate adalah sebuah aplikasi berbasis vektor. Vektor itu berarti dia dalam tanda kutip ringan ya, karena terdiri dari titik dan garis. Terus kemudian dia juga memiliki kapasitas sebagai software untuk animasi. Jadi intinya zaman dulu itu ini diciptakan untuk membuat animasi. Dan Anda boleh percaya atau tidak, generasi awal animasi-animasi vektor itu dibuat dengan menggunakan Adobe Flash, Macromedia Flash maksud saya. Jadi kalau Anda lihat Powerpuff Girl, terus kemudian ada Pucca, kemudian ada Samurai Jack, kemudian ada apalagi ya, beberapa sebuah film ya, Bluey. Nah, itu semuanya dibuat menggunakan Macromedia Flash awalnya. Nah, saat ini kita bisa mengerjakan beberapa animasi juga, animasi berbasis 2 dimensional menggunakan Adobe Animate. Namanya Animate berarti animation ya. Oke, di sebelah kiri Anda, di sebelah sini, apabila Anda melihat gerakan kursor saya, itu disebut sebagai tools ya, atau tool utama. Tool utama ini standar, ada panah, ada apa itu namanya, ada subselection tool, ada lasso, kemudian ada penghapus, penggaris, dan sebagainya. Nah, saya akan mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu kotak ya. Jadi ketika kotak ini saya klik, ada segitiga kecil di sana. Kalau Anda drag, itu ada pilihannya. Anda bisa memilih oval atau Anda bisa memilih poly ya. Karena saya menggunakan yang sederhana, saya klik kotak terlebih dahulu. Untuk membuat kotak, tinggal klik and drag. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah Anda memiliki 2 jenis warna, yaitu warna merah yang Anda lihat ada titik-titiknya ini disebut sebagai fill, dan ada warna hijau. Kalau di double klik ke seleksi semua yang nyambung, atau disebut sebagai stroke. Nah, stroke itu atau garis apa itu namanya, tepi ya. Nah, keduanya bisa Anda manipulasi. Kalau Anda seleksi semuanya, nyeleksi semuanya seperti ini, diklik, kemudian di drag atau di double klik. Nah, di sebelah kanan atau di sebelah sini, di sebelah kiri ada warna. Ini Anda bisa klik, Anda pilih warna bebas. Ya, kalau pengen mengubah warnanya. Kalau outline-nya yang hijau, ini Anda pilih warnanya. Ini juga bebas. Nah,
Tapi opsi yang lebih banyak itu ada di properties. Properties itu ada yang di sebelah kanan ya. Nah, ini properties yang ada di sini. Ada banyak sekali, mulai dari ukuran, warna bisa Anda pilih yang lebih banyak lagi. Bahkan warna Anda juga bisa memilih warna yang lebih spesifik di sini. Warnanya ya. Terus kemudian kalau stroke-nya itu bisa Anda tebalkan size-nya. Stylenya bisa Anda pilih, warnanya dan seterusnya. Nah, jadi standar kalau Anda belajar apa itu namanya software Adobe Illustrator ya, standar banget. Nah, tapi ada yang menarik dari sini ya, dibandingkan dengan AI. Kalau dibandingkan dengan AI, dibandingkan dengan Corel, ada yang lebih menarik dibandingkan dengan software lain ya. Kenapa? Karena Adobe Animate atau Adobe Flash itu jauh lebih fleksibel dibandingkan mereka. Contoh kefleksibelannya ya, mouse ini memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan AI atau Corel. Karena kalau mouse yang Anda dekatkan ke ujungnya, Anda lihat ini ke ujungnya titik dari kotak, ini Anda bisa gerakkan nih, Anda drag bebas. Di AI bisa Pak? Bisa di AI, pakai subselection tool. Terus kemudian Anda bisa dekatkan di sini, Anda lihat kurva, jadi ada kurva lengkungnya di garisnya, Anda bisa lengkungkan dengan bebas. Di AI juga bisa, tapi Anda harus mengaktifkan Bezier tool. Nah, terus kemudian Anda juga bisa memangkas bagian yang tidak digunakan dengan cepat. Misalkan, ini saya seleksi kayak gini, kemudian saya pisah. Nah, saya pisah. Ini bisa digerakkan lagi, kayak gini ya. Ini bisa digerakkan lagi, dan seterusnya. Software lain bisa, tapi susah sekali menggunakan teknik cropping ya. Misalkan Anda bisa menggunakan intersection dan sebagainya. Tapi untuk fleksibel seperti animate seperti ini, nggak ada nih. Ini rasanya vektor rasa bitmap. AI bisa, memang bisa. Ayo, sama-sama Adobe ya pasti bisa. Hanya saja AI harus mengaktifkan tool terlebih dahulu ya. Entah itu edit object atau mungkin mode subselection dan sebagainya. Sementara di sini Anda bebas saja. Tinggal menggunakan mouse, Anda drag, Anda drop, bebas. Ya, Anda mau membuat lengkung tinggal dilengkungkan, Anda mau membuat garis tinggal ditarik, Anda ingin mengubah warna tinggal diseleksi objek yang terkait, kemudian Anda ubah warnanya. Maka jadi. Nah, ini adalah fleksibilitas Adobe Animate dalam membuat sebuah objek dengan menggunakan rectangle tools. Nah, saya beri kesempatan Anda, silakan file new, kemudian silakan Anda berkreasi membuat kotak, kemudian mempelajari bagaimana sih kotak ini bekerja. Ya, saya beri kesempatan Anda selama 5 menit. Kita akan mulai lagi jam 10 lebih 10. Nah, silakan dicoba bagi yang sudah memiliki. Bagi yang belum memiliki, break dulu. Cari makanan, cari snack, istirahat dulu ya. Kita lanjutkan 10 lewat 10. Silakan dicoba. Tadi saya kira-kira 5 menit kependekan ya. Dicoba 10 menit, coba macam-macam lah ya. Fitur kotak saja, eksplorasi fitur kotak sampai 10-15 ya.
Ya, baik ya. Tepat 10:15. Adakah yang sudah apa itu namanya mencoba menggunakan kotak tadi? Coba Mas Nailul. Mas Nailul sudah mencoba, Mas Nailul? Halo Mas Nailul, nyalakan dulu mikrofonnya, kemudian berbicara. Sudah mencoba, Mas? Oke, kita coba. Yang lain kita coba. Coba Bintang Falih. Iya, Pak. Ya, sudah mencoba, Mas? Sudah, Pak. Ya, boleh di-share screen hasilnya. Saya juga sedikit gambar-gambar nggak jelas sih, Pak. Nggak apa-apa, silakan di-share. Justru itu harus di-share seperti itu. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Boleh stop share. Setidaknya Anda sudah mencoba fitur brush di sana. Terus kemudian ada pertanyaan dari Mas Aliudin, apakah Animate masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Sampai kapanpun, bahkan sampai hari ini tetap digunakan, tetap laku. Terus kemudian dari Mbak Fatia, apakah komputer saya dengan RAM 4 apakah bisa? Bisa, punya saya sama, RAM-nya juga 4. Animate 2021 juga bisa. Tapi kalau misalkan berat, Anda menggunakan 2017 juga nggak apa-apa. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, antara 2017 sama 2021, ringanan 2021. Ya, jadi lebih baik ke 2021. Oke, saya lanjutkan, saya akan share screen lagi. Ya, coba Anda lihat enaknya mengedit menggunakan Animate ya. Saya akan misalkan saya mulai dari sebuah kotak seperti ini. Nah, apabila saya mulai dari kotak, di sini ada zoom in dan zoom out. Anda perhatikan kalau Anda zoom, ini untuk mempermudah Anda bergerak supaya ringan. Jadi biasanya saya aktifkan di zoom in, karena zoom in enak, zoom out. Sedangkan kalau zoom in tinggal di drag saja. Ya, saya kebiasaannya mengaktifkan yang zoom in, zoom out, maaf, yang mengurangi. Nah, yang menarik dari Adobe Animate ya, itu adalah Anda bisa memanipulasi kotak ini dengan fleksibel. Coba Anda perhatikan contohnya ya. Ini warnanya saya ubah jadi netral biar di mata nggak sakit. Nah, garisnya saya ubah jadi merah biar Anda bisa melihat dengan jelas ya. Anda perhatikan ada garis merah atau stroke dan ada isi atau fill berwarna abu-abu. Nah, untuk membuat misalkan Anda diminta untuk menggambar sebuah mobil misalkan, Anda bisa dengan mudah mengatur garis ini dengan fleksibel. Sebagai contoh, ini saya atur di sini, kemudian saya tahan tombol kontrol, terus kemudian saya drag di sini. Maka saya akan membentuk sebuah sudut kurva baru. Ya, tahan tombol kontrol, maka saya akan membentuk sudut kurva baru. Lagi-lagi software lain jarang yang punya kemampuan seperti ini ya. AI bisa, tapi nggak se-fleksibel ini. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan misalkan shape seperti ini ya, ini tahan kontrol seperti itu ya. Terus kemudian di drag, Anda bisa melengkungkan si garis itu dengan fleksibel juga. Jadi misalkan Anda ingin melengkung, ini dilengkungkan sedikit ya supaya lebih aerodinamis. Nah, coba perhatikan misalkan di sini, wah ini kok nggak enak gitu ya. Anda tinggal garisi saja, ini ada penggaris garis line tool, ini ada garis seperti ini. Ya, garis. Kemudian yang nggak butuh Anda hapus. Klik, hapus, del. Klik, del. Klik, del. Klik, del. Bahkan isinya mau Anda hapus dulu juga boleh. Ini fleksibilitas dari Adobe Animate yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Misalkan, saya akan membuat roda.
Saya tinggal pilih oval tool, saya buat misalkan rodanya di sini terlebih dahulu. Misalkan. Terus kemudian saya tidak membutuhkan isinya terlebih dahulu, saya pisah isinya. Saya gunakan dulu outline-nya, saya taruh di sini. Nah, Anda perhatikan saya tidak membutuhkan nih, si garis ini saya tidak butuh. Saya tinggal seleksi garis yang tidak saya butuhkan, yaitu garis ini. Pastikan ini arrow tool ya, shortcutnya V. Kemudian setelah terseleksi, tandanya titik-titik, ada titik-titiknya, ini tinggal Anda del. Yang bagian bawah juga tidak butuh, Anda seleksi, Anda del. Sementara ini, kalau kita copy paste, Anda bisa Ctrl C, Ctrl V, atau Ctrl D. D itu untuk duplikat. Anda geser, garis yang tidak butuh, Anda nonaktifkan dulu ya. Kemudian Anda seleksi garis yang tidak butuh, dan Anda hapus. Itu sudah menjadi lubangnya mobil. Sekarang ingin membuat rodanya. Anda perhatikan juga di sini. Ini saya tadi sudah punya lingkaran yang saya buang outline-nya. Sekarang saya mau mengambil outline-nya. Saya mau menambahkan outline-nya lagi. Di sini ada yang namanya Paint Bucket Tool dan ada Ink Bottle Tool. Kalau Paint Bucket itu isinya, kalau Ink Bottle itu garis tepinya. Jadi saya pilih garis tepinya, muncul lagi garis tepinya. Dan karena ukurannya tadi besar, ini masih besar jadi presisi, saya coba perkecil. Cara memperkecilnya itu adalah saya seleksi semuanya, kemudian saya pilih Modify, Transform, Scale and Rotate. Skala ya. Saya pilih jadi 90%, maka dia lebih kecil. Wah, bulat Pak caranya. Anda boleh pakai ini juga boleh. Pakai Free Transform Tool ini juga bisa. Ya, sama saja. Tapi bagi Anda yang terbiasa dengan scaling, itu enak. Jadi contoh ya, ini saya copy garis tepinya. Saya paste, pastenya ada dua, ada paste in place dan ada paste center. Kalau paste center dia tepat di tengah layar, tapi kalau paste in place, dia tepat di lokasi Anda copy. Nah, setelah itu Anda scaling, modify, transform, scale and rotate. Misalkan saya tulis 80, maka dia seperti itu. Saya shortcutnya Ctrl Alt sama S ya. Nah, seperti itu. Kemudian warnanya misalkan saya ubah lebih gelap, misalkan. Ini saya pilih jadi Paint Bucket. Nah, warnanya lebih gelap. Sekarang saya memiliki roda, saya seleksi, saya pindah ke sana. Nah, kalau ini misalkan, wah ini masih pas banget, nggak enak nih, pas. Anda tetap bisa menggunakan skala, Ctrl Alt sama S, Anda scaling, ya. Jadilah dia itu bisa terskala seperti itu. Nah, Anda juga bisa menduplikat dan meletakkan di bawah menggunakan namanya Ctrl D, duplicate. Sama dengan milik semua produknya Adobe ya. Nah, berikutnya di sini Anda juga bisa menambahkan kaca dan sebagainya menggunakan Line Tool. Nah, Line Tool untuk garis, saya menyarankan Line Tool ini untuk garis yang berbeda, Anda gunakan warna yang berbeda. Kenapa? Enak kalau warnanya berbeda ya. Ini saya kasih contoh. Enaknya di mana? Nah, misal saya mau menyeleksi ini garis ini saja. Anda lihat garis kaca depannya ini, karena dia diputus oleh garis hijau, garis merah ini putus segmennya. Bisa diseleksi satu segmen saja. Jadi ini warnanya Anda ubah jadi hijau bisa. Tapi kalau itu Anda double klik, warna merahnya ini, double klik ya, klik-klik, maka seluruh garis merah yang menyambung itu akan terseleksi. Anda perhatikan seluruh garis terseleksi semua. Nah, ini keistimewaannya Adobe Animate yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Ini bawaan dari zamannya Flash dulu ya. Makanya desain pakai Animate itu cepat sekali dibandingkan dengan pakai AI atau pakai Corel. Kalau untuk basic shape ya, kalau untuk yang penerapan lebih dalam ya AI lebih jagoan ya, Corel lebih jagoan. Oke, misalkan seperti ini kita akan manipulasi seperti tadi ya untuk menjadi apa itu namanya kacanya, kaca mobil. Nah, ini enak banget. Sangat fleksibel, sangat mudah untuk digerakkan.
Kalau misalkan lo ini melengkungnya ya nggak gini Pak, mobil misalkan melengkungnya ke depan ya, Anda jadi aja ke depan, geser kayak gini. Nah, ini juga sangat fleksibel. Terus kemudian Anda juga bisa membuat kaca belakang misalkan. Nah, dengan cara ini Anda bisa membuat objek itu langsung di Adobe Animate-nya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, Pak, saya sudah terbiasanya di aplikasi lain, misalkan saya terbiasanya di AI, jadi saya nanti buatnya pakai AI saja ya, silahkan nggak apa-apa, karena bisa diimpor objeknya. Jadi sangat fleksibel, tidak harus pakai software lain, tapi kalaupun Anda mau menggunakan software lain, tetap bisa. Ya, jadi tidak saklek harus pakai Animate. Nah, sekarang untuk mewarnai, tadi Anda bisa pakai Paint, Bucket Tool. Anda bisa memilih, ini ya, ada di sini ada kolom warna, Window, Color. Nah, warnanya di sini, kayak gambar palet ini. Pastikan dulu Anda bekerja di mode Fill. Anda cari warnanya. Misalkan Anda mau membuat warna ini, Tosca. Nah, itu warnanya sudah ke Fill. Yang lain nggak ke Fill ya. Misalkan Anda ubah jadi abu-abu di sana. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau sudah, saya nggak suka ada garis tepinya. Garis tepinya mau saya buang ya, silahkan saja. Ini tinggal di double klik, klik, hapus, double klik, hapus, double klik, hapusnya pakai delete, tombol del. Nah, maka jadilah sebuah objek. Ini warnanya hitam saja biar cel shading. Ya udah, seleksi semuanya, warnanya ganti warna hitam. Nah, maka Anda akan memiliki sebuah gambar. Nah, dengan keterampilan teknis yang baik, dengan pengalaman grafis yang baik, maka Anda bisa menggambar lebih baik lagi ya di sini. Anda bisa menggambar super detail, Anda bisa menggambar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan Anda bisa memanfaatkan berbagai macam fitur yang ada di sana. Sementara ini kita hanya menggunakan fitur garis, kotak, lingkaran, cat isi, dan cat luar. Oke, sampai di tahapan ini saya persilahkan bagi rekan-rekan apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Oh, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan objek bisa dari software lain, itu harus vektor atau bisa bitmap, Pak? Bisa vektor, bisa bitmap, Mas. Jadi bisa dua-duanya. Jadi misalkan Anda membuat di AI atau Corel, terus kemudian Anda copy, Anda paste di Animate bisa. Atau Anda buat objek bitmap, Anda copy, Anda paste bisa. Atau lebih aman lagi Anda save jadi PNG atau PNG atau background transparan, Anda import juga bisa. Makasih, Pak. Oke? Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Baik. Alhamdulillah kalau tidak ada. Ada yang masih bertanya? Mas Nailul? Oke, enggak tanya. Ya, mau tanya? Silakan. Impor itu ada semacam syarat khusus atau enggak ya, Pak? Apa misal itu? layernya itu untuk mengimpor dari file lain ya, Pak. Photoshop itu harus layernya itu terpisah semua atau gimana? Enggak. Oke. Pada dasarnya, Mas, layer yang bekerja di Adobe Animate itu sama seperti layer yang ada di aplikasi apapun. Layer yang paling bawah itu berarti paling jauh, layer yang paling atas itu berarti paling dekat dengan kita. Nah, sebagai contoh ya, misal nih, kalau Anda punya rodanya mau Anda pindah jadi di layer lain, yaitu boleh-boleh saja. Ctrl X ya, Ctrl X itu cut, kemudian Anda paste di sini. Nah, dengan kata lain, Anda misalkan ingin membuat supaya backgroundnya ini, saya lihat saya pindah ke layer 1, saya kasih garis seperti ini, terus kemudian untuk menambahkan warna yang lebih gelap di sana. Biar realis misalkan ya. Kenapa kok nggak bisa di fill? Pasti ada yang buka. Ya, nanti fitur ini akan saya jelaskan berikutnya. Nah, misalkan Anda membuat seperti itu, layernya itu bertindak yang paling bawah, layer paling bawah itu paling belakang, yang paling
atas itu adalah yang paling depan. Nah, ketika mengimpor, apakah harus di layer yang terpisah? Ya bebas-bebas saja. Tapi nanti ada aturannya ya. Meskipun bebas, nanti ada aturannya. Nanti sepanjang perjalanan belajar ini, nanti Anda akan tahu aturannya menggunakan layer. Tapi untuk sementara, prosesnya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Berikutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang lain. Jadi ini kalau sudah selesai gambarnya, Anda boleh geser ke sini ya. Apa itu namanya, mobilnya Anda bisa geser ke sini. Atau nanti ada convert to simbol, nanti saya jelaskan. Anda taruh di luar gitu aja biar nggak ganggu. Nah, saya misalkan membuat objek yang lain ya, yang unik. Misalkan saya akan membuat ular misalkan. Saya membuat pencil tool ya. Di situ ada classic brush tool. Ya, Anda lihat ya. Ada classic brush tool. Itu Anda bisa ngebrush kayak gini. Ya. Dan enaknya di animate itu Anda bisa pakai smoothing. Nah, ini jadi lebih smooth. Smoothingnya pun juga bisa diatur ya. Sebentar. Untuk mengaturnya, ya itu lebih smooth hasilnya. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan garis biasa. Jadi saya akan menggunakan fitur garis. Terus kemudian garisnya saya pilih di sini ada ya. Ketika saya pencet brush, ketika saya pencet ini paintbrush, ya paintbrush itu yang bagian bawah. Shortcutnya adalah J. Nah, ketika saya pencet J segitu saja ya. Di situ ada yang namanya smoothingnya, ada yang straighten. Straighten itu hasilnya kayak gini. Jadinya nyudut. Ada yang smooth. Smoothnya itu kayak gini. Ya. Maaf. Pilih dulu smoothnya. Nah. Ini yang smooth. Bahkan smoothnya bisa Anda naikkan jadi 100. Itu lebih smooth lagi. Kayak gitu. Super smooth ya. Nah, langsung smooth. Ada juga yang mode ink. Ink itu kayak gini. Jadi dia itu Anda bergerak apapun, dia pasti akan disesuaikan dengan apa yang Anda lakukan di layar. Nah, itu mode untuk menggambar. Nah, saya akan kasih contoh sederhana seperti ini. Tetap Y di paintbrush yang saya aktifkan, paintbrush ya. Kemudian saya akan membuat gambar seperti ini, ular misalkan, kayak gitu. Nah, ini saya aktifkan mode arrow dan saya seleksi, double klik ya. Kemudian Anda lihat properties ya, selalu lihat kanan dan kiri. Di properties itu ada beberapa fitur yang bisa memodifikasi garis ini ya. Misalkan di sini stroke-nya warnanya, misalkan warnanya saya ubah jadi hijau. Terus kemudian saya lebarkan kayak gini. Bisa lebar, bisa kecil. Terus kemudian ada gayanya, bisa putus-putus, bisa garis, bisa macam-macam ya. Ini kalau ini putus-putus, Anda lihat putus-putus garisnya. Ada putus-putus yang titik-titik. Bentar, hilang nih, karena kecilan nih ya objeknya. Ya, nah, karena kena scroll tadi ya, ada yang titik-titik. Kemudian Anda juga bisa membuat yang model titik-titik splatter kayak gini, dan seterusnya. Jadi sangat fleksibel. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat model yang seperti ini ya. Nah, melebar dan mengecil. Anda perhatikan di situ melebar, kemudian mengecil, kayak cacing. Ya. Jadi di situ ada yang bentuknya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang melebar, ada yang meruncing, dan seterusnya. Nah, saya pilih yang meruncing seperti ini. Kemudian, karena saya misinya tadi adalah menggambar ular ya, ini saya gedein. Ctrl Z, jangan khawatir ya, Ctrl Z-nya animate itu panjang banget, jadi
nggak perlu khawatir. Nah, misalkan saya membuat segede ini ya. Oke. Ini yang akan saya jadikan ular. Nah, ini sifatnya masih berupa garis, teman-teman ya. Makanya kalau Anda klik berubah jadi kayak gini, ini jangan bingung, karena sifatnya masih stroke, bukan fill. Nah, sehingga stroke ini harus kita ubah menjadi sebuah fill. Ingat, stroke itu garis tepi, fill itu isi. Nah, untuk mengubahnya itu di modify. Oke. Terus kemudian Anda bisa memilih di sini. Ya, pelan-pelan. Nah, Anda cari, ternyata ada di shape, di situ ada tulisan convert garis menjadi fill. Nah, ketika ini di convert menjadi fill, maka dia sudah bukan garis lagi, tapi dia adalah fill. Fill itu isian. Nah, sehingga ini bisa Anda garisi tepinya nantinya ya. Nah, setelah itu kita akan membuat, misalkan karena temanya adalah membuat ular misalkan, ular kartun, kita akan membuat matanya. Nah, ini kita netralkan lagi. Sebentar, ini saya seleksi, saya netralkan lagi ya jenisnya ya. Terus size-nya saya kecilkan lagi. Nah, ini matanya ularnya. Garis tepinya saya ubah jadi hitam. Isinya saya ubah jadi putih. Kalau Anda ingin gradasi juga bisa lakukan di sini fill, pilih di sini ada yang namanya linear gradient. Ya. Atau kalau bulat radial gradient. Nah, radial gradient itu Anda tukar warna hitam dan warna putihnya. Hitamnya juga jangan terlalu hitam. Kemudian baru di fill, fillkan di sini. Nah, maka dia jadi ada gradasi di sana ya. Kalau pengen solid, ya Anda kembalikan lagi jadi solid. Solid itu warna asli. Nah, ini misalkan jadi solid, saya taruh di sini. Saya kasih solid lagi. Tapi warnanya saya ubah jadi warna putih. Nah, saya taruh di sini. Nah, untuk membuat sebuah mata. Nah, kemudian mata ini saya copy paste, atau Anda boleh Ctrl D ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian Anda bisa membuat bentuk kepalanya. Saya pakai Y itu paintbrush, modenya smooth. Nah, seperti itu. Kemudian yang tidak butuh saya hapus. Nah, ini semuanya saya geser. Kalau Anda nyeleksi kayak gini harus hati-hati. Kalau ini kegeser, ini Anda lihat lubang di sini ya. Nah, kalau yang seperti ini Anda baru pakai lasso ini, seleksi lasso. Nah, geser. Biar nggak ganggu yang sudah dibuat. Kemudian ini tadi saya menggunakan Y lagi, paintbrush lagi. Nah, untuk membuat sebuah bentuk kepala ular seperti ini. Nah, selanjutnya Anda boleh menambahkan detail-detail seperti apa itu namanya, apa itu hidung ya, hidungnya ular. Ini mau saya sangat tidak enak sekali, jadi jelek banget hasilnya. Nah, kemudian kasih warna. Nah, warnanya sesuai dengan warna ini tadi. Nah, bagaimana cara mengambil warnanya? Anda tekan saja I. I itu color picker ya, standar color picker itu di mana-mana I. Anda klik, kemudian Anda fillkan di sini. Nah, kalau mulut Anda bisa memilih warna merah. Ya. Kalau Anda mau kasih detail-detail lagi di sini boleh. Biasanya kalau saya membuat detail, ukuran garisnya saya ubah atau warnanya saya ubahkan, saya bedakan kayak gini. Jadi saya bisa menambahkan detail, terus kemudian tanpa harus apa itu namanya mengganggu artwork yang sudah ada. Nah, misalkan kayak gini, terus kemudian ular itu punya kayak gini ya. Misal nih ya, ini detailnya misal seperti itu. Nah, kita tambahkan warna. Warnanya agak gelap. Kita agak gelapkan lagi. Kalau di sini agak terang. Nah, yang kalau sudah tidak dibutuhkan, warnanya tinggal di double klik. Ini karena garisnya tidak dibutuhkan, double klik, kemudian hapus. Maka dia bentuknya seperti itu. Nah, kepalanya ini Anda seleksi, Anda bisa tempelkan di sini. Ya. Terus kemudian Anda atur
ukurannya menggunakan free transform tool. Diukur sesuai dengan perasaan Anda posisi mana yang bagus. Nah, misalkan di situ. Terus kemudian untuk garis tepi dari ular ini badannya, Anda bisa tekan S itu tadi ya di sini, ink Bactal tool. Warnanya adalah warna hitam, jadi warnanya hitam. Terus kemudian Anda tebelin sedikit garisnya. Terus kemudian Anda fillkan. Ya. Maka ular itu sudah punya garis tepi. Nah, kalau Anda ingin membuat belang-belangnya, saya rekomendasikan Anda menggunakan warna lain, misalkan warna merah terlebih dahulu. Menggunakan pakai Y tetap, pakai paintbrush, Anda brush kayak gini. Ya, kenapa kok acak? Nggak apa-apa, namanya juga ular kan acak ininya ya. Nah, terakhir disambung semua ini. Garis merahnya ini Anda sambung semua. Pakai garis. Tapi di luar ya, di sisi luar. Biar apa? Biar nanti nyeleksinya mudah. Ngapusnya mudah. Gitu ya, sambungannya jelek nggak apa-apa. Nah, sekarang warnanya. Nah, untuk warnanya Anda bisa membuat warna hijau yang lebih tua. Misalkan saya pick color warna hijaunya ini. Atau hijau yang lebih muda terserah. Misalkan lebih tua. Nah, sekarang baru di fill. Ya, hijau. Ya, diselang-seling saja. Nah, maksud dari saya menggarisi merah nyambung ini tadi, ini kalau saya double klik warna merahnya, maka dia keseleksi semua. Tinggal saya pencet del. Jadi saya tidak perlu menghapus satu persatu. Ya, sehingga ketika ini saya geser ke sini, maka jadilah gambar ular yang cukup lucu. Ya, Anda bisa menambahkan detail-detail yang lebih baik lagi. Misalkan, oh ini mau outline-nya yang pinggir-pinggirnya ini mau lebih tebal ya, tebelkan saja, tidak apa-apa, gitu ya. Yang pinggirnya saja. Jadi diseleksi, nggak usah double klik nyeleksinya, tapi klik-klik-klik gitu ya. Terus baru Anda tebelin. Jadi ularnya ada kayak gaya cel shading gitu ya. Maka jadilah sebuah ular. Seperti itu, jadi sangat fleksibel sekali digunakan untuk membuat sebuah gambar. Terlebih lagi yang gambarnya style-style kartun itu ya, itu menggunakan ini sangat mudah sekali, sangat cepat sekali. Bahkan saya lihat di YouTube channel itu banyak anak-anak SMK gitu ya, buat cerita-cerita pendek, banyolan-banyolan gitu. Ternyata view-nya bisa ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Terbit setiap minggu sekali satu episode gitu ya, dan itu hasilnya luar biasa banyak. Yang luar negeri lebih banyak lagi menggunakan anime, terus kemudian dia membuat misalkan what if, kemudian dia dibuat versi baru, kemudian yang apa itu namanya snapnya Thanos, kemudian apa yang terjadi dan seterusnya, itu dibuat animasi seperti ini, itu semuanya menggunakan Adobe Animate. Nggak semuanya, banyak yang menggunakan Adobe Animate. Oke, sampai di sini silakan jika ada yang ingin bertanya. Karena tadi saya baru menjelaskan tentang apa itu namanya drawing tool-nya saja. Saya persilakan jika ada yang bertanya. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ada rekomendasi tempat buat belajar animasi kayak gini ya Pak di YouTube? Banyak Mas, kalau tempat animasi Flash itu Anda ketik aja animation tutorial, itu banyak sekali. Bahkan kalau Anda mau, Anda pencet help ini Mas ya, Anda pencet animate help kayak gini, itu Anda sudah bisa langsung lari ke situs yang dalam tanda kutip itu memberikan banyak sekali panduan. Atau di sini ada community kalau tidak salah yang baru ini ya. Ini ada community forum.
Nah, itu di situ sudah banyak, atau ini hand on tutorial. Di situ sudah ada nih animation and doll dan sebagainya. Itu sudah lengkap sekali. Bahkan di apa itu animate-nya sendiri itu sekarang sudah, nah ini sudah ada ini. Sudah ada tutorialnya. Nah, bayangkan ini sudah ada nih. Di ini kita akan membuat animasi dan basic konsep. Kita start. Ya, terus kemudian Anda nanti akan membuat macam-macamnya dan seterusnya. Ini nanti ada apa itu namanya, cara membuat dan seterusnya. Itu tutorial. Kalau Pak Anda sendiri ada channel khusus buat belajar animasi kayak gitu nggak Pak? Yang Bapak sendiri ngikutin? Channel saya itu Mas, channel saya standar itu Wanda W itu yang ada di apa itu namanya di YouTube. Channel saya sudah ada lengkap, ininya semuanya lengkap. Apa yang saya ajarkan sini semuanya sudah ada di channel saya. Gitu Mas. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi yang bertanya? Cek. Ya. Ya, silakan. Oh, nggak jadi tanya. Oh ya sudah. Ya, kalau nggak jadi tanya, itu tadi adalah fitur yang ada di drawing tool ya. Ular saya sisihkan lagi. Setelah ada mobil, ada ular, ularnya saya sisihkan. Nah, berikutnya ada yang menarik lagi dari Adobe Animate yang jarang dimiliki oleh fitur lain, yaitu adanya fitur kayak gini ya. Coba Anda perhatikan fitur saya ini ya, yang saya tunjukkan nih. Saya membuat sebuah objek. Nah, sayangnya di sini. Halo Pak. Ya, mau tanya. Kalau mau tanya silakan. Nah, ini untuk versinya itu terserah aja ya Pak. Misalkan versi sesi berapa misalkan. Terserah nggak apa-apa. Jadi mulai Versi animate. Adobe Animate-nya Pak. Ya, animate Yes. 2017 sampai 2021 terserah. Kalau mau komputernya misalkan nggak kuat, pakai CS, minimal CS3. Tapi kalau CS3 nggak bisa publish Android ya. Yang bisa publish Android itu animate ke atas, dan yang paling bisa mempublish AAB nanti yang versinya Play Store itu hanya animate 2020 sama 2021. Yang di bawah itu belum bisa. Itu nanti bakal dipelajari juga Pak di sini Pak. Ya kan nanti di pertemuan kesekian ada publikasi via menjadi Android. Ada. Oh yes. Siap Pak. Lanjut Pak. Oke. Ya baik. Ini sekarang saya memiliki beberapa objek ya. Nah, saya memiliki beberapa objek yang ada di layar, yang mana objek itu ada yang tertutup sempurna seperti yang ini. Ini diwarnainya sangat mudah. Terus kemudian ada tertutup, apa itu namanya, ada gapnya, tidak sempurna, nggak bisa di fill. Anda lihat, saya klik-klik nggak bisa. Nah, ketika ada yang seperti ini, Anda bisa mengaktifkan ketika di Paint Bucket Tool, Anda bisa memaksimalkan opsi gap size ya. Di sini ada close, small caps, medium caps, large caps. Ini saya coba yang small caps terlebih dahulu. Masih nggak bisa, diklik. Saya coba yang medium caps. Masih nggak bisa, saya coba yang large cap. Langsung bisa. Ini nggak bisa. Wah, ini kok nggak bisa. Anda jangan khawatir, ini cukup dikecilkan saja. Kayak gini. Terus kemudian baru di fill. Nah, kalau memang masih belum bisa, ini berarti gapnya sangat besar. Ya, kita coba lihat gapnya ini seberapa jauh gapnya. Ya, sebesar itu ya gapnya ya. Makanya tidak bisa di fill. Nah, ini baru Anda perbaiki terlebih dahulu, terus baru di fill. Ya, maka dia secara otomatis dia akan menutup sendiri gapnya. Jadi ketika ada sesuatu yang gapnya terlalu luas, itu dia akan secara otomatis membuat garis semu untuk menutup fill-nya. Nah, lagi-lagi software lain cara yang punya kemampuan seperti ini ya, fill sesuatu yang masih terbuka. Kalau Anda lihat Corel itu harus tertutup, Photoshop harus tertutup. Kalau di fill meluber ke semua warnanya ya. Tapi kalau di sini dia bisa menutup sesuatu yang sifatnya apa itu terbuka sedikit bisa. Saya lanjutkan fitur berikutnya dari menggambar.
sekarang kita akan mencoba mewarnai gambar yang diambil dari software lain atau dari internet ya. Saya akan coba share layar saya secara umum. Ya. Saya kemudian pindah ke si website. Bisa dilihat browser saya, teman-teman? Bisa, Oke. Saya di sini akan mencoba untuk membuat sebuah gambar yang belum diwarnai. Misalkan saya cari gambar kartun, misalkan apa ya, Scooby lah, Scooby Doo. Nah, oke. Nah, Anda perhatikan di situ ada gambar Scooby Doo yang cukup baik, gitu ya. Kita akan cari yang coloring. Nah, misalkan nih di sini ada banyak sekali gambar Scooby Doo yang lucu. Nah, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini, ya macam-macam, sangat bagus banget, banyak yang bagus. Kita cari objek yang sederhana saja. Ya, contohnya ini ya. Bentar. Kita pastikan dulu resolusinya bagus. Kalau ini gede banget, sepertinya belum buka. Ini thumbnailnya saja. Ya, nggak ada yang bagus ya resolusinya ya. Sebentar, saya coba cari yang bagus. Nah, ini cukup bagus nih ya. Si Scrappy. Kita coba cari lagi. Open image in new tab. Saya hanya untuk memastikan saja. Nah, ini kan kecil sekali ya. Kalau gambar mewarnai gambar kecil itu, mau pakai software apapun hasilnya pasti jelek. Kalau ini sudah gambarnya sudah berubah jadi tajam, nah itu berarti gambarnya bagus dan ada yang versi bagusnya. Nah, ini dia ya, gambarnya sudah tajam. Anda lihat open image in new tab. Nah, ini gambarnya sudah tajam banget. Nah, kalau gambar yang seperti ini bisa diolah secara grafis ya. Jadi seorang desainer grafis itu harus paham gambar apa yang bisa diolah dan gambar mana yang tidak bisa diolah. Nah, gambar yang seperti ini bisa diolah. Ada dua opsi, Anda bisa copy paste dari layar ke apa itu namanya animate, atau Anda bisa save dulu lalu diimport. Saya opsi pertama dulu, yaitu saya copy image terlebih dahulu. Copy image. Kemudian di sini saya paste, Ctrl V. Nah, jadinya seperti itu. Cepat, Ctrl C, Ctrl V. Kalau mau di for file import juga bisa ya, disimpan, terus kemudian file import. Nanti ada di pertemuan berikutnya. Nah, gambar ini akan saya warnai. Anda perhatikan, ini nggak bisa diwarnai ya. Kenapa nggak bisa diwarnai? Ya jelas nggak bisa, orang dia bitmap, ini softwarenya software vektor, ya pasti nggak bisa mewarnai. Nah, solusinya adalah kita ubah si gambar bitmap ini menjadi gambar vektor. Nah, biar nggak ganggu ular dan sebagainya, saya buat layer baru aja. Ini yang layer lama, saya lock dulu dan saya tutup matanya biar nggak kelihatan. Ya, sebentar sebelum nge-lock ini saya cut dulu, Ctrl X ya. Terus baru di layer yang paling baru, saya paste di situ. Nah, saya sekarang memiliki gambar Scooby Doo, formatnya bitmap, ingin saya warnai. Ya. Sudah bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Oke. Untuk mewarnai sebuah gambar yang bertipe bitmap di software yang bertipe vektor, maka harus dilakukan proses tracing ya. Mungkin Anda tahu di AI maupun di Corel itu ada yang namanya tracing. Di sini juga ada tracing, jadi dalam kondisi terseleksi di sini, saya pilih modify, trace bitmap. Nah, bitmap, trace bitmap. Kemudian di situ ada color threshold. Saya pilih 100, nggak apa-apa karena hitam putih, bahkan 200 juga nggak apa-apa. Terus kemudian minimum area, saya pilih misalkan 2 pixel. Corner threshold-nya normal, curve fit-nya saya kasih smooth biar lebih halus. Ini settingannya bisa Anda cari yang paling bagus ya, saya oke. Nah, maka gambar itu saat ini sudah dalam format trace-tracean. Nah, Anda lihat di situ ada gambarnya mungkin nggak seberapa halus, kita bisa, Anda lihat ya ini nggak seberapa halus. Anda bisa coba lagi, modify, bitmap,
trace bitmap, warnanya dijadikan jadi 250. Nah, kalau ini terlalu hancur, jadi warnanya kita ganti lagi, modify bitmap, trace bitmap, kita jadi 210. Ya, lumayan lah ya, anggap saja lumayan. Nah, terus kemudian gambar yang tidak digunakan, warna yang tidak digunakan itu bisa diseleksi secara individual ya. Misalkan warna putih yang tidak digunakan, di luar ini Anda seleksi, ini sudah keseleksi semuanya, Anda pencet delete. Delete itu untuk menghapus. Nah, di sini ada tulisan nggak jelas, kita hapus, delete. Nah, seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan penghapusan ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau Anda ingin mewarnai, Anda tinggal cari saja warnanya. Nah, misalkan warnanya topinya pasti warna merah nih. Nah, kita kasih warna merah. Nah, ini tadi gapnya saya kembalikan lagi. Seperti itu. Terus kemudian Scooby-Doo warnanya ke orange kecoklatan. Kurang cerah. Ya, dia bisa terlihat seperti itu. Wah, ini kok terlalu kacau nih, misalkan gitu ya. Ininya garisnya. Ya udah, kita ulang. Kita ambil saja garis yang warna hitam ya. Garis warna hitamnya saja kita ambil kayak gini. Ini saya tahan shift ya untuk menyeleksinya. Nah, kalau sudah selesai semua, saya Ctrl X. Ctrl X itu menghapus. Terus kemudian sisa-sisa yang tidak dibutuhkan di sini saya hapus pakai delete. Saya seleksi semuanya, saya delete. Lalu saya paste, jadi tinggal outline-nya saja. Nah, outline-nya saja ini saya bisa mewarnai jadi super hitam, biar warnanya jadi hitam. Terus saya melakukan proses pewarnaan seperti tadi ya, mulai dari topinya, warnanya merah misalkan. Nah, ada gapnya yang terlalu besar di sini, Anda perhatikan. Gapnya ini terlalu hancur. Nanti kita perbaiki dulu hancurnya, kehancurannya. Ini karena gambar yang terlalu kecil ya. Gambarnya resolusinya nggak seberapa bagus. Modify, shape, optimize. Nah, ini bisa kita optimasikan supaya gambarnya lebih smooth lagi ya. Juga sama, modify, shape, optimize. Kita naikkan, maka dia sudah bisa kelihatan melengkungnya seberapa. Ya. Jadi lebih halus. Kita warnai sekarang. Maaf. Ini terlalu terbuka kurvanya. Kita tutup dulu. Oke, sudah bisa. Terus kemudian warna kulitnya. Nah, sangat cepat sebenarnya teman-teman kalau pakai animate ya. Ini kalau gambar aslinya bagus itu, enak banget cara mewarnainya. Nah, matanya harus putih, kita buat aja garis terlebih dahulu warna hijau terang. Kita tutup garisnya, matanya, pakai garis kayak gini. Terus kemudian kita kasih warna putih. Maaf, keliru. Bentar. Yang ini. Nah, kan nanti kalau garisnya sudah nggak dipakai, kita double klik, kita hapus. Double klik, hapus. Double klik, hapus. Nah, terus kemudian kalau Anda butuh warna merah dari sini misalkan, tinggal di pick color pakai I. Nah, sudah jadi. Kalau Anda ingin warna-warnanya detail, misalkan ini Anda perbaiki. Nah, Anda misalkan mau membuat detail, biasanya saya menggunakan warna hijau terang tadi, terus kemudian saya kasih detail-detail seperti ini. Misalkan ya, untuk shading. Nah, ini
Warnanya saya pick color yang ini. Kemudian warnanya di sini saya gelapkan. Nah, seperti itu. Barulah saya fill untuk menghasilkan shading dari Scooby-Doo itu. Setelah selesai, saya hapus outline-nya. Maka saya memiliki shading. Tentu saja shadingnya harus Anda pikirkan ya, jatuhnya kemana. Ini tadi hanya sampel. Nah, itu adalah sampel mewarnai gambar yang berasal dari luar Adobe Animate. Dan itu juga bisa dilakukan dengan relatif mudah. Nah, jadi ada beberapa fitur seperti menggambar, garis, tracing, dan sebagainya. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jam 11 nih ternyata. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk file bitmap yang diimport itu nanti kalau misal mau diolah harus dijadiin vektor gitu ya, Pak? Kalau enggak harus, Mas. Enggak harus toh. Nah, game-game saya yang Anda lihat tadi itu kan bitmap murni, Mas. Misalkan kayak naruh background gitu yang di paintingan itu kan bitmap. Ya nggak apa-apa, bisa saja. Nggak perlu diubah jadi vektor, nggak harus. Ini kan hanya contoh mewarnai gambar yang diambil dari luar. Kalau gambarnya sudah ready ya kenapa tidak? Oke, makasih Pak. Ya, oke, kita coba kasih contoh lah ya, gambar yang ready kayak apa. Supaya tidak mengganggu ini, saya membuat sesuatu yang baru ya, file new lagi ya. Saya membuat file baru biar tidak mengganggu yang lama. Nah, di file yang baru ini saya akan mengimpor sebuah background, misalkan bitmap ya. Di sini misalkan saya cari gambar, saya coba share-nya, saya ganti jadi screen. Nah, misalkan di sini saya akan mencari gambar, misalkan forest background. Nah, misalkan saya menemukan ini ya, ini, gambarnya besar, tapi ini besar banget nih. Kita cari yang agak kecil lah. Oh, ini ya gede banget tuh, 2000. Kita cari yang ini sudah keluar. Copy image, saya paste di sini. Ya, saya sesuaikan ukurannya. Ya, ini Anda lihat warna putih ini adalah ukuran layar kita ya. Kita bisa sesuaikan ukurannya menggunakan transform tool, shortcutnya X. Nah, kita kecilkan. Nah, kalau Anda mau pivot point-nya di pojok, Anda drag saja. Anda bisa menyesuaikan. Ini tidak direkomendasikan ya dalam komputer grafis ya. Stretch image itu tidak direkomendasikan. Tapi ini karena contoh, ya sudah nggak apa-apa. Oke, background-nya sudah jadi, Mas. Apakah ini harus dijadikan vektor? Ngapain? Ya nggak apa-apa, nggak usah. Oke, kita sekarang akan membuat sebuah animasi sederhana. Misalkan ada sesuatu yang lewat di atasnya. Nah, ini yang disebut sebagai materi yang berikutnya ya. Yang di bagian atas ini disebut sebagai timeline. Timeline itu adalah garis waktu atau rentetan-rentetan waktu. Nah, Anda lihat di situ ada angkanya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, tepat di 30 ada tulisan 1S, 1 detik. Kenapa? Karena 1 detiknya terdiri dari 30 gambar, 30 fps nih, 30 fps. Nah, sehingga ketika Anda berbicara soal 30 fps, maka satu gambar Anda itu berarti hanya 1/30 detik. Nah, kalau ada yang tanya kenapa harus pakai 30 fps, Pak? Gitu ya. Karena kecepatan mata manusia itu adalah 29 fps ya. Kecepatan mata manusia itu hanya bisa menangkap gambar 29 gambar per detik. Makanya kalau TV analog itu sebenarnya bergetar-getar, getarannya tidak bisa kita lihat. Kita hanya lihat TV-nya ya smooth-smooth aja, padahal itu bergetar banget tuh gambarnya. Karena mata kita tajam tapi kecepatannya hanya bisa menangkap 30 gambar per detik. Makanya jangan heran kalau Anda nonton motor GP gitu ya, rodanya muter maju tapi kelihatannya malah muter mundur rodanya. Kenapa? Mata kita menangkapnya frame-frame yang tertentu saja sehingga hanya kelihatan frame yang tercipta efek visual yang mundur. Nah, setelah gambar ini, kembali ke gambar ini. Setelah gambar ini diimport seperti ini, misalkan saya kasih durasi 1 detik, saya tambahkan, saya klik kanan ya, saya tambahkan frame.
Nah, frame itu adalah durasi gambar ini diam. Kalau keyframe itu adalah objek yang bisa dimanipulasi posisinya, objeknya, ukurannya, dan sebagainya. Tapi kalau frame saja, itu berarti dia selama 1 detik ini dia diam. Lalu saya buat layar di atasnya. Oke ya. Lalu saya buat burung. Saya cari gambar burung lagi di sini. Misalkan bird, flying, PNG. Nah, saya mendapatkan burung yang PNG yang ini ya. Nah, oh ini bukan pink juga. Kita cari yang pink ya. Ini pinknya palsuan nih, bukan pink yang asli ya. Ini semuanya bukan yang pink ya, bukan yang PNG asli ya. Tapi kita carilah, pasti ketemu. Ya oke lah, ini aja lah, nggak apa-apa lah. Kita copy saja ya. Ya, kita paste. Ya, itu burungnya. Di layer baru ya, ingat, layer baru, layer atasnya. Nah, burung ini backgroundnya putihnya mau saya buang. Nah, kalau Photoshop itu gampang pakai Magic Wand. Nah, kalau si animate kira-kira bisa nggak ya gitu ya. Kalau nggak bisa ya percuma saja gitu ya. Kita coba ya. Semoga saja bisa. Dalam kondisi seperti ini, saya tekan Ctrl B. Ya, Ctrl B itu disebut sebagai break part ya. Ctrl B itu ada di sini modify. Jadi ini kalau saya Ctrl Z. Nah, modify bitmap. Terus kemudian maaf, ini. Maaf, bukan di bitmap, tapi langsung break apart. Jadi break apart itu memecah apapun dipecah ya. Nah, terus kemudian di sini kemungkinan besar ada magic wand. Nah, ini ada magic wand. Nah, kita magic wand saja ini. Ting. Nah, kita hapus. Nah, ternyata juga bisa menghapus backgroundnya. Nah, tapi ingat ya, kalau di komputer grafis, di kelas saya pakai magic wand, langsung otomatis E ya, karena anti magic wand. Minimal pakai channel lah kalau untuk membersihkan ini. Nah, ini saya manipulasi ukurannya, misalkan Mas ya, seperti ini. Nah, apakah saya harus convert menjadi vektor? Nggak perlu. Apakah perlu saya trace? Nggak perlu. Tapi ini lebih baik kalau dibersihkan di Photoshop. Kenapa? Sehebat-hebatnya Animate, dia itu program vektor, bukan program bitmap. Sehingga seleksinya tidak halus tuh, lihat. Seleksinya nggak halus. Ini kalau di kelas saya pasti C atau E. Jadi untuk halus, ya Anda olahnya di Photoshop terlebih dahulu. Di Photoshop baru diimport ke sini ya. Nah, berikutnya burung ini teman-teman, saya klik kanan, saya pilih convert to symbol. Anda tidak perlu khawatir, ini saya rekam, nanti rekamannya saya upload ke YouTube, jadi Anda bisa melihat ulang. Ya, saya kasih nama di situ, burung, simbolnya, tipenya movie clip, biarkan titik registrasinya di tengah. Ya, saya oke. Nah, burung ini akan berpindah dari kiri ke kanan. Berbeda dengan tadi forestnya atau hutannya yang tidak perlu berkembang atau tidak perlu bergerak jadi frame. Kalau burung ini harus bergerak, maka dia membutuhkan yang namanya keyframe. Maka di frame 30, saya klik kanan framenya, saya pilih insert keyframe. Kalau tadi insert frame, sekarang insert keyframe. Saya pindah burungnya ke sana. Ya. Kemudian saya klik kanan, saya pilih create classic twin. Ya, maka dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Ya, itu kalau ada gambar-gambar ini kotor nih ya gambarnya. Kenapa ini ya? Saya coba cek dulu. Kenapa kok ada gambarnya ini? Ya, dan ketika saya jalankannya itu pakai kontrol sama enter, maka burung itu bisa terlihat terbang di layar, beranimasi.
Nah, dengan cara ini teman-teman kita bisa membuat animasi macam-macam. Tapi saya intinya belum menjelaskan animasi ya. Saya intinya baru menjelaskan yang namanya timeline. Jadi timeline itu di bagian paling atas di sini itu adalah untuk menggerakkan sebuah animasi. Apabila timelinenya itu panjang, maka berarti animasinya durasinya sesuai dengan apa yang terlihat di layar. Lalu ada yang tanya, ini kok cuma sampai 19 detik saja? Tidak. Sebenarnya ini sampai 16.000 timelinenya sampai 16.000 frame ya. Itu untuk satu scene dan ada 16.000 scene. Jadi Anda bisa membuat satu film animasi utuh hanya dengan menggunakan satu file, meskipun tidak direkomendasikan. Oke, sampai di sini saya persilakan apabila ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya ini, jadi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan fitur lain ya. Jadi tadi kita sudah belajar sebelah kiri yaitu tools, sebelah atas yaitu timeline, dan sekarang kita belajar sebelah kanan. Ada dua di sebelah kanan. Oke, kita akan pelajari mulai dari atas. Di atas ada warna, ya. Tadi warna itu ada warna solid, ada warna linear, ada warna radial, ada warna bitmap. Apa itu warna bitmap? Mewarnai dengan bitmap ya. Nanti dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau ada kasus tertentu. Kita akan coba pelajari dengan warna dengan objek lingkaran ya, biar mudah. Ketika saya memilih solid, maka warna itu sifatnya adalah flat, satu warna. Tapi ketika saya memilih warnanya linear, maka dia memiliki titik-titik pengatur warna linear. Nah, ketika saya klikkan, dia berubah. Kalau locknya saya matikan, Anda bisa mengatur gerakan-gerakan dari mouse Anda ya. Anda klik drag, itu Anda bisa mengatur. Jadi diklik di drag, itu bisa mengatur arahnya. Kalau klik saja dia default, satu arah. Tapi kalau Anda klik dan drag, itu Anda bisa mengatur kemanakah si feel-nya itu berjalan ya. Itu linear. Kalau Anda ingin menambahkan satu warna lagi, Anda bisa menambahkan warna seperti ini. Jadi tinggal klik saja di sini ya. Kalau ingin membuang, drag aja keluar. Ini dia hilang. Nah ini warnanya jadi muncul di situ. Jadi kalau Anda drag, warnanya muncul ada di sana. Ini juga fungsional sekali ya, sangat berfungsi. Terus kemudian kalau Anda ingin membuang warna, tinggal tadi ya dibuang ke atas, Anda drag lagi. Terus kemudian ada yang namanya radial. Nah, radial itu menggunakan warna yang basicnya lingkaran kayak gini. Nah, kalau tadi itu basicnya adalah garis, kalau ini basicnya adalah lingkaran. Nah, seperti itu. Kalau Anda butuh yang lain, juga Anda bisa membuat sesuatu yang banyak. Nah, lalu ada yang tanya, saya ingin membuat sebuah tombol yang bagus. Bagaimana caranya? Ini salah satu alternatif ya, salah satu contoh membuat tombol yang bagus. Saya membuat sebuah kotak. Saya membuat lingkaran saja, biar mudah. Ya. Lingkarannya saya letakkan di tengah. Kemudian saya pilih radial gradient, saya fill di pojok, ya. Jadi fill itu Anda pencet di mana saja dia bebas ya, atau Anda drag juga bebas, sama. Nah terus kemudian outline-nya atau garis tepinya ini Anda skala, skalanya tadi gimana caranya skala? Ctrl Alt sama S. Anda skala misalkan 80%, maka dia jadi seperti itu. Sekarang Anda fill ke sini. Nah, ini sudah jadi sesuatu yang unik loh teman-teman ya. Tuh, jadinya kayak gitu. Sudah jadi kayak tombol beneran gitu ya, tinggal dikasih teks saja sudah bagus. Tapi kemudian saya fill lagi, misalkan 80% lagi. Fill-nya saya balik lagi sekarang di atas.
Ini juga sudah jadi sesuatu yang unik lagi. Nah, kan asik, mudah, tapi menyenangkan ya. Atau warnanya Anda ubah yang atas tadi jadi warnanya hijau atau biru misalkan. Nah, misalkan kayak gini, Anda tinggal pencet K untuk fill ini, terus kemudian Anda pencetkan ke sini. Maka Anda bisa dapat tombol yang warnanya berbeda. Nah, kalau ini ingin ada panjangnya ya, ini Anda bisa memanipulasi menjadi seperti ini. Anda lihat, saya taruh di sini, saya potong pas tengah, kemudian saya garis ke sana, ya, jadinya kayak gitu. Oke, saya kasih garis, warnanya bebas garisnya, kayak gitu. Nah, sekarang saya tinggal, ini saya lengketkan dulu ya, yang bawah belum lengket. Nah, sekarang saya tinggal ubah jadi linear. Nah, linear, saya fillkan linearnya kayak gini. Bentar. Nah, ini ke sana. Agak sulit ya, memang ya, ininya ya, menghandle apa itu namanya, garis perpaduan antara kapsul dan lingkaran ya. Tapi bisa dilakukan dengan pelan-pelan. Mouse saya sangat menyakitkan di tangan saya, sakit kena mouse-nya. Saatnya ganti mouse nih. Sebentar, jadinya bagus apa jelek? Kalau jelek saya ubah ya. Oh, jadinya jelek. Jadi saya ubah jadi linear semua saja. Ya, ini ada yang kurang bagus. Ini struktur dari awalnya tadi ya. Bentar, saya atur. Oh, ini dia. Kesalahannya ada di sini. Nah, ini dia. Kesalahannya tadi ada di aplikasinya ya. Nah, oke. Saya tadi salah mencet. Ya, ini berarti yang belum, yang sebelah sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Buatnya mending pakai Photoshop saja ya, kalau gitu ya, teman-teman ya. Ya, hasilnya ternyata kalau yang kapsul tidak seberapa bagus. Karena ada beberapa, apa itu namanya, objek yang dalam tanda kutip susah untuk dikontrol ya, terutama untuk yang apa itu namanya, garis-garisnya ini ya. Sebentar, ini saya coba, kontrolernya agak bermasalah ini. Biasanya nggak sesulit ini. Ah, ini dia. Nah, untuk mengeluarkan kontrol ini Anda pakai tombol F ya. Nah, hasilnya seperti ini harusnya. Ya, ini yang saya inginkan sebenarnya seperti ini tadi. Menggunakan linear kalau yang ini ya. Hasilnya untuk tombol. Nah, tombol ini nanti kalau Anda nanti ya di, apa itu namanya, di
pertemuan tentang tombol, ya tombol ini nanti bisa dikonvert menjadi simbol, namanya adalah button. Saya kasih nama tombol 1 misalkan. Nah, nanti ini bisa dipencet pakai down ya, insert keyframe. Ini nanti saya ajarkan, jangan khawatir. Terus kemudian di sini kita bisa putar balik si ininya ya, tombolnya ya. Ini bisa kita putar balik kayak gini. Ini kita putar balik. Dan ini kita putar balik. Untuk menghasilkan efek dia itu tertekan. Nah, jadi ketika dijalankan nanti dia itu bisa ditekan kayak gini. Ya, tapi nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya khusus tentang tombol. Ini adalah tentang pembuatan gambar-gambarnya terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah tentang warna. Waktu kita tinggal sedikit, jadi saya akan melanjutkan. Berikutnya adalah tentang color swatches. Tadi ya, color ya, ada linear, ada solid, ada bitmap. Bitmap belum saya jelaskan. Kemudian ada swatches. Swatches itu default warna, 256 warna ya. Tidak direkomendasikan untuk menggunakan default selain warna merah dan kuning. Kalau Anda paham tentang desain, bagi yang di luar DKV mungkin belum paham kalau warna ini itu warna yang dalam tanda kutip itu terlalu basic ya. Berikutnya ada library. Library itu adalah perpustakaan. Jadi kalau misalkan saya membuat sebuah objek, kemudian ini saya convert menjadi simbol, saya kasih nama misalkan bola, tipenya adalah movie clip, maka dia otomatis akan masuk library, ini ya bola. Jadi ini ketika saya hapus, saya nggak apa-apa. Jadi misalkan mobil tadi ya, saya punya mobil tadi, mana mobilnya tadi ya? Nah, saya punya mobil nih, 2 mobil nih. Ini saya seleksi, kemudian saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama mobil. Dan ini saya seleksi, saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama ular, pastikan kasih nama ya. Terus kemudian ini saya hapus dari layar. Anda lihat Scooby-Doo-nya juga ikut kehapus. Objek-objek yang sudah saya convert menjadi simbol itu masuk ke library, sementara yang tidak itu hilang. Jadi di situ saya masih punya, kalau ini bitmap, ini masternya aslinya tadi. Tapi yang sudah diwarnai nggak ada tuh Scooby-Doo-nya. Tapi mobil tadi ada di sini. Ular juga ada. Oh, ini ulra ya, saya salah ketik tadi ya. Kita ubah jadi ular. Nah, kapanpun Anda menggunakan ular dari perpustakaannya. Jadi kalau benda itu sudah dikonvert menjadi, kalau sebuah objek itu sudah dikonvert menjadi simbol, dia lari ke perpustakaan. Kapanpun Anda membutuhkan dari perpustakaan, Anda tinggal seleksi, kemudian drag saja dari perpustakaan. Nah, Anda bisa punya banyak ular sekarang. Ya, kalau tadi ularnya hanya 1, sekarang Anda bisa drag dari perpustakaan banyak. Dan ini tidak saling mengganggu karena sudah jadi objek. Kalau Anda pengen ngedit, double klik. Ya, kalau misalkan setelah di double klik, Anda edit, misalkan warnanya jadi merah, misalkan. Nah, ularnya jadi warna merah. Satu objek Anda edit, semua objek akan ikut berubah. Jadi tidak bisa, tidak. Karena satu objek yang sama, kalau satu diedit, semua ular akan berubah. Jadi warna merah. Oke, itu yang disebut sebagai library. Jadi library itu perpustakaannya. Jadi Anda butuh mobil, buka saja perpustakaannya, cari mobil, drag mobil. Maka Anda punya mobil. Anda kecilkan, Anda besarkan, suka hati Anda. Saya butuh mobilnya banyak nih. Bagaimana caranya ya? Duplikatif saja. Anda Ctrl D, atau Ctrl C, Ctrl V bisa. Dan itu semuanya ada di library. Berikutnya adalah alignment. Di sini ada alignment. Alignment itu rata kanan, rata kiri. Misalkan nih ya, kalau di sini mau saya tengahkan, pencet align to stage, Anda taruh di tengah. Nah, ini center. Nah, ini center atas, center bawah, center tengah. Nah, kalau 2 objek misalkan, 2 objek Anda centerkan, align to stage-nya saya matikan,